Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Arina. Kegiatan non-mengajar yang saya lakukan pada PPL 2 ini yaitu membimbing peserta didik menulis teks berita. Manfaat dari kegiatan ini yaitu peserta didik mampu menyusun teks berita yang menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Kemudian satu, menyelami jurnalis di Indonesia. Menurut kalian, jurnalis dengan jurnalistik itu sama atau berbeda? Bedanya apa? Kalau jurnalis kegiatan, kalau jurnalistik, kalau jurnalis itu orangnya, orang yang meliput, orang yang mencari bahan. Ciri-ciri berita itu apa? Aktual. Berita yang kalian lihat di televisi itu biasanya berita apa? Banjir, politik. Biasanya yang kalian dengar itu berita positif atau negatif? Negatif. Nah, saya memberikan materi ini mengenai menulis berita supaya kalian nanti bisa menulis berita yang positif. Karena pendengar atau pembaca di Indonesia itu juga butuh berita-berita yang positif, yang menggembirakan, yang menyenangkan. Melihat wawancaranya Yuki Kato, tahu Yuki Kato? Nah, itu dia itu sampai risih. Kenapa kok dia mempertanyakan kenapa kok berita-berita di Indonesia itu kebanyakan berisi berita yang negatif? Padahal orang-orang itu juga butuh berita yang positif, yang menyenangkan. Produk jurnalistik adalah surat kabar, tabloid, majalah yang tadi, buletin atau berkalamannya seperti radio, televisi, media online, internet. Yang saya bahas di sini, yang saya fokuskan itu adalah teks berita. Bahas sedikit tentang bahasa yang digunakan oleh jurnalis. Bahasanya yang pertama yaitu sederhana. Artinya mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh pembaca. Jangan menggunakan istilah-istilah asing yang sulit dimengerti oleh orang awam. Kemudian singkat. Singkat itu maksudnya tidak bertele-tele, efektif ya. Tidak bertele-tele, terus tidak berputar-putar, tidak memboroskan waktu pembaca yang sangat berharga. Yang ketiga, padat. Padat itu maksudnya memuat banyak informasi. Kemudian yang ketujuh, menarik. Caranya bagaimana? Bisa dengan cara menentukan judul yang menarik. Kemudian di paragraf pertama, kalimat pertamanya itu menggunakan dialog. Kita jawabnya kebakaran. Menulis berita. Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan berita. Jadi ada 4 poin yang penting di sini. Yang pertama yaitu cepat, kemudian faktual, penting, menarik. Saya harus memperhatikan 4 hal itu untuk menyusun sebuah berita. Apa yang pernah disebut apa di Berjaya. Nah, itu salah satu bentuk berita yang menyenangkan. Ada yang pernah melakukan wawancara? Pernah. Wawancara siapa? Kepala sekolah SMP dalam rangka ulang tahunnya kepala sekolah. Apa diliput di majalah seperti ini? Di berita. Ya. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita pasti sudah paham semuanya ya. 5W 1H.
Ada nama lain dari 5W1H. Ada yang tahu? Adik Simba. Selanjutnya jenis dan struktur berita. Struktur berita yang pernah kalian ketahui, struktur berita itu ada berapa? Terus kepala berita, struktur berita, ekor berita. Kalau di sini itu ada 4 juga, tapi judul, headline, teras berita, dan isi berita. Teras berita itu hal yang paling penting, itu diletakkan di awal untuk menarik minat pembaca. Contohnya, kepala negara mengisi hari liburnya dengan kegiatan santai di kebun raya dan taman safari Bogor Minggu 14 Januari 12. Kira-kira pertanyaan yang digunakan untuk menyusun kalimat itu apa saja? Siapa? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Jawabnya di kebun raya taman dan taman. Nah, sekarang saya ingin berpasangan. Terus membuat pertanyaan kepada temannya. Silakan bertanya dengan menggunakan kata bagaimana. Kemudian sekarang silakan gunakan kata tanya mengapa. Mengapa kamu mengikuti ekstra jurnalis? Tepuk tangan dulu untuk kalian. Ini contoh-contoh teras berita. Sekarang materinya tentang pedoman penulisan teras berita. Sekarang silakan berkelompok 3 orang ini ya. Silakan membuat pertanyaan dari 5W1H tadi untuk membuat teras berita. Teras berita tadi tidak boleh lebih dari 45 kata. Tidak boleh lebih dari berapa kalimat? 2 sampai 3. Tidak boleh lebih dari 3 kalimat. Terus 5W1H tidak boleh dijadikan 1 kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dina Bawati. Saya perwakilan dari kelompok tengah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas berita tentang konses terakhir di Shopee. Wow. Kalimat beritanya, pada tanggal 4 November 2020, Stray Kids datang ke Indonesia untuk menjadi bintang tamu di acara Shopee yang diadakan di Kota Tangerang. Pada acara itu, Stray Kids menampilkan lagu background dan Twitch menu dengan sangat meriah. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok besar ingin bertanya kepada kelompok tengah. Mengapa Anda dalam memilih berita dari idol yang di luar Indonesia? Mengapa bukan di daerah atau di dalam negeri Anda sendiri? Terima kasih. Karena saya termasuk fans dari idol Korea luar negeri. Di Indonesia kan juga ada sebagian yang minat dengan idol luar negeri. Jadi ini tadi dimulai dengan kata apa? Yang ini tadi pada tanggal, terus yang belakang pada tanggal juga, berarti mayoritas itu masih menggunakan kapan. Padahal kita bisa menggunakan tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, menyampaikan kutipan pernyataan. Terus di sini juga ada contoh teras berita yang ditulis dalam bentuk narasi.
cerita. Contohnya seperti ini. Matahari baru terdagang di Pasar Hamadi, Sentral, Jayapura Selatan, Jaya. Baru saja menggelar dagangannya ketika tiba-tiba suasana di sekeliling mereka berubah haduh. Jadi seperti cerita, bisa membuat berita. Tapi biasanya ini digunakan untuk berita kriminal. Saya sampaikan terima kasih atas kerja keras tadi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Saya rasa kemampuan kalian untuk menulis berita itu sudah bagus, ya. Sudah bisa menggunakan unsur adjektiva tadi, kemudian 2 sampai 3 kalimat ya di dalam berita. Yang belum, yang kurang itu bagian kurang bervariasi dalam membuka kalimat. Jadi itu perlu dipelajari lagi. Caranya bagaimana kalian bisa membaca buku ini nanti ya, atau kalian membaca berita-berita yang lain yang menarik itu seperti apa? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai teks berita yang berisi tentang 5W 1H dan cara membuat dan menulis teras berita. Ya, betul. Sebelum kita akhiri materi ini, silakan berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.